datang di acara Sarasehan Jogja Istimewa TV bersama saya Sally selaku pembawa acara pada episode kali ini. Dan pada episode kali ini kita akan membahas seputar Nyadran Agung dan Pasar Nyadran, penguatan pariwisata dan budaya berbasis masyarakat. Tentunya saya tidak sendirian karena saya sudah bersama dengan Ketua Paguyuban Dukuh Imogiri yaitu Bapak Marsudi. Selamat datang Bapak. Selamat datang ya. Apa kabar Bapak? Baik Mbak Sally. Ya, terima kasih Bapak sebelumnya karena telah meluangkan waktunya untuk bergabung sama kita di hari ini. Oke, nah Bapak tadi kita sudah menyebutkan nih kalau kita akan membahas seputar Nyadran Agung dan Pasar Nyadran. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit dulu nih Pak ke kita seputar Nyadran Agung. Nyadran Agung itu apa sih Pak? Mungkin bisa diceritakan. Ini Mbak, awalnya kita kan dari saya selaku Ketua Paguyuban Dukuh Seluruh Imogiri, kita diajak komunikasi oleh tokoh-tokoh budaya, seniman yang ada di Imogiri dan di luar Imogiri untuk mengadakan event yang di situ untuk melengkapi budaya yang ada di Imogiri yang selama ini telah dilaksanakan di agenda tahunan di Imogiri. Jadi ada yang akan kita laksanakan itu ada Nyadran Agung dan ada Pasar Nyadran. Di situ untuk Nyadran Agung itu akan kita laksanakan yaitu untuk beberapa masyarakat yang ada di Imogiri. Nanti kita mengundang dari keraton dan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat kita yang selama ini memang sudah melaksanakan Nyadran. Tapi event ini memang kita buat yang lebih menarik sekaligus untuk bagaimana kita membuat daya tarik Imogiri ini menjadi wisata budaya sekaligus potensi-potensi wisata yang ada itu bisa dimanfaatkan. Jadi nanti konsepnya sama, Nyadran. Sebagian masyarakat di Imogiri dan sekitarnya sudah tahu Nyadran itu seperti apa. Tapi ini nanti akan lebih besar yang akan kita undang dan nanti akan mendatangkan tamu-tamu dari luar Imogiri itu. Terus Pasar Nyadran itu nanti kita akan adakan itu selaku dari kami yang tergabung dalam panitia itu kita akan menyiapkan beberapa stand yang di situ untuk dari warga Imogiri ataupun di luar Imogiri nanti bisa promosi di situ menjadi bagian promosi dan di situ nanti akan ditampilkan kebudayaan yang ada di Imogiri. Ada beberapa budaya yang pantas nanti kita naikkan biar ini menjadi kebanggaan masyarakat Imogiri di situ. Ya, oke. Tentunya tadi kita sudah menyinggung sedikit nih Pak seputar UMKM juga ikut dilibatkan. Nah untuk UMKM di Imogiri itu saat ini seperti apa Bapak? Dari Imogiri itu Kapanewon yang memang kita terdiri dari 8 kelurahan. Dari 8 kelurahan itu dari paling ujung selatan itu ada Kelurahan Selopamioro dan di paling utara itu ada kelurahan namanya Kelurahan Wukirsari. Dari situ ada beberapa UMKM yang memang sudah mendunia. Itu misalnya batik dari utara itu kita di Wukirsari itu ada yang terkenal dengan batik Giriloyo, itu UMKM-nya. Terus ada Tatah Sungging, wayang itu di Pedukuhan Pocong juga ada di Wukirsari. Terus selanjutnya kita bergeser ke selatan. Ke selatan sedikit itu ada Imogiri. Di Imogiri ini potensi-potensi semua berkaitan dengan budaya itu termasuk UMKM di situ ada di Imogiri. Termasuk untuk wedang uwo, terus nasi goreng, kalau malam bakmi itu semua ada di lingkungan kelurahan Imogiri ini. Terus ke selatan lagi ada di Ngirirejo. Di Ngirirejo ini terkenal dengan pengrajin keris, keris. Terus di Karangtengah juga, di Kebon Agung juga, di Sriharjo juga, di Selopamioro. Banyak lagi kerajinan-kerajinan. Ada di suatu dusun itu di Sriharjo ada namanya Dusun Plematu. Itu terkenal dengan pengrajin UMKM untuk usaha keripik. Itu juga sudah sampai tingkatnya di lokal maupun
di luar pulau juga nasional, sudah ya Bapak, nasional itu usaha keripik. Mungkin UMKM yang lain juga masih kita gali untuk bagaimana bisa berkembang. Mungkin itu. Oke, nah dari sekian banyak UMKM yang ada, mulai dari kuliner, terus kerajinan juga ya Bapak ya. Nah untuk besok nih, untuk pasar Nyadran sendiri ini mengusung konsepnya itu kuliner kah? Atau hanya kerajinan seperti tadi topeng, wayang, batik? Atau dua-duanya nanti akan diusung diangkat ya Pak? Sebetulnya yang akan kita fokuskan ini ke UMKM yang kaitannya dengan kerajinan. Karena tempat yang akan kita gunakan itu nanti di Pasar Imogiri Lama. Nah, di Pasar Imogiri Lama itu kebetulan di situ sudah ada taman kuliner, Tamkul. Nah, di situ ada kuliner Imogiri yang ada di situ. Sudah komplit di situ untuk kuliner. Nah, nanti stand-stand itu akan kita siapkan itu untuk UMKM yang di bidang kerajinan. Ada di situ ada wayang, ada keris, ada batik, ada kerajinan-kerajinan yang lain yang punya potensi di Imogiri. Bahkan nanti di luar Imogiri yang memang berminat nanti akan kita fasilitasi untuk stand tersebut. Oke, berarti ini terbuka untuk umum juga ya Pak ya? Terbuka berarti untuk umum. Memfasilitasi tidak hanya dari dalam kawasan Imogiri saja, tapi dari luar pun juga disupport ya Bapak ya untuk kegiatan Pasar Nyadran ini sendiri. Oke, nah karena ini juga terbuka untuk umum dan segala macamnya, mungkin saya juga penasaran nih Bapak, untuk kegiatan di Imogiri ini setiap tahunannya ada apa aja Pak? Untuk Imogiri sebetulnya agenda tahunannya itu ada beberapa yang sudah berjalan. Jadi ada Karnaval Kebangsaan, artinya setiap tanggal 17 Agustus itu dari sebelum corona. Tapi untuk tahun ini kemungkinan juga akan dilaksanakan. Tapi kalau pas corona memang mandek. Tapi untuk tahun ini mudah-mudahan terlaksana. Itu karnaval. Karnaval itu potensi-potensi kreativitas dari warga Imogiri itu dimunculkan di situ. Pertama itu. Yang kedua itu ada agenda tahunan itu nguras enceh. Nah, nguras enceh ini menjadi agenda tahunan kita di situ karena nanti juga selain nguras enceh itu juga akan ada acara kirap. Nah, kirap ini biasanya mengundang dari penontonnya itu antusias. Nah, karena di situ ada berbagai peserta yang memang merasa kita memiliki bersama bahwa budaya Imogiri ini menjadi bagian kebudayaan kita bersama yang harus dilestarikan. Itu. Tapi sampai saat ini untuk masyarakat Imogiri sendiri berarti tetap ya Pak ya? Maksudnya melaksanakan kebudayaan yang ada sejak awal terus dikembangkan seperti tadi. Nyadran Agung. Nyadran Agung, terus yang enceh. Nguras enceh. Nah itu kegiatan nguras enceh itu seperti apa dan artinya apa gitu Bapak dari nguras enceh? Jadi gini, nguras enceh itu dilakukan setiap tahun sekali itu di makam raja-raja. Jadi kaitannya dengan kebudayaan yang sudah turun-temurun yang dilaksanakan di situ, yang biasanya orang Jawa itu ketika acara nguras enceh ini menjadi bagian dari berkah mereka datang untuk menyaksikan dan ikut menikmati proses-proses yang ada di nguras enceh tersebut. Nah tadi sudah membahas kegiatan tahunan yang dilakukan oleh masyarakat juga ya, itu kan dihadiri oleh masyarakat sekitar juga ya Bapak ya. Nah potensi wisata di Imogiri sendiri untuk saat ini seperti apa Bapak? Jadi makanya ini setelah ada karnaval 17-an, nguras enceh ataupun ada kirap. Nah, ini kita memberikan satu wacana baru di Imogiri bahwa untuk Nyadran Agung dan Pasar Nyadran ini menjadi topik kita yang selanjutnya, agenda tahunan kita yang akan kita laksanakan. Tahun ini menjadi tahun awal untuk pelaksanaan tersebut. Kita dari panitia bermaksud untuk bagaimana kita merespon keadaan wisata kita. Di Imogiri ini selama ini kita hanya menjadi
penonton. Artinya apa? Dari masyarakat yang masuk ke Imogiri itu hanya lewat saja, karena di situ ada kebun buah Mangunan, ada pinus, ada keparangtritis dan yang macam-macam. Itu kita hanya dilewati. Ya, makanya ini kita mencoba untuk memaksimalkan potensi wisata yang ada di Imogiri. Ada beberapa yang memang sudah muncul. Nah, itu salah satunya ada di Sri Kemenut. Nah, di Sri Kemenut Sriharjo itu lumayan sekarang sudah lumayan potensinya terangkat. Itu di Sri Kemenut Sriharjo. Ada lagi di Desa Wisata Kebun Agung juga ada di Kebun Agung. Ada lagi di Giriloyo di Batik Giriloyo. Ini tamunya lumayan banyak. Nah, ada lagi kita ada beberapa tempat yang baru, misalnya ada di Bukit Bego, ada di wisata Jogo Bendung, itu di desa wisata Bendo yang kita juga potensinya tinggi, itu dekat dengan jalan raya yang masuk ke Imogiri. Mungkin nanti ada beberapa wisata lagi yang perlu akan kita maksimalkan. Seperti itu. Oke, nah itu untuk wisatanya. Kalau untuk kebudayaannya Bapak, saat ini bagaimana nih di Imogiri, kebudayaan-kebudayaan yang ada dan sehingga saat ini nih bagaimana dari masyarakatnya sendiri juga? Alhamdulillah dari kita mungkin kita mendorong makanya kita hari ini Nyadran Agung dan Pasar Nyadran ini kita kerjasama dengan teman-teman seniman, budayawan yang ada di Imogiri untuk bagaimana kita meningkatkan ataupun partisipasi masyarakat untuk kebudayaan ini biar meningkat. Walaupun dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi sudah mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di kebudayaan. Jadi kita mencoba untuk kebudayaan-kebudayaan yang terpendam itu biar bisa muncul lagi. Ada satu kebudayaan namanya Serandul. Serandul ini sudah lama tidak dilaksanakan ataupun tidak dipentaskan oleh masyarakat di Imogiri. Kita mencoba lagi pembinaan, kita bina, kita laksanakan dan akhirnya juga bisa lagi walaupun belum maksimal. Ada gejok lesung, ada ketoprak, ada macam-macam yang bisa kita maksimalkan. Nanti di Pasar Nyadran itu kita akan coba pentaskan, entah itu jadilan, entah itu ketoprak ataupun apa, nanti akan kita pentaskan di situ. Oke, dan Pasar Nyadran dan Nyadran Agung ini akan dilaksanakan di bulan Maret ya, Bapak ya? Maret. Nah mungkin untuk teman-teman yang penasaran juga bisa ya Bapak ya untuk turut serta mencari tahu seputar Nyadran Agung, Pasar Nyadran yang nanti akan dilaksanakan di Imogiri. Di Imogiri, di Pasar Lama. Pasar Lama Imogiri. Tanggal 7 sampai tanggal 9 sampai 9 Maret ya Bapak, sebelum puasa aja berarti ya. Oke, nah mungkin teman-teman yang penasaran nanti juga bisa banget nih untuk mencari tahu seputar Nyadran Agung, Pasar Nyadran dan lain-lain. Nah, selanjutnya Pak, harapan kedepannya nih dari Bapak untuk tidak hanya masyarakat Imogiri ya berarti ya, untuk masyarakat luas mungkin terutama untuk kami bagi generasi milenial nih, harapan kedepannya dari Bapak untuk kita semua bagaimana Pak? Jadi hari ini kita melaksanakan proses Nyadran Agung dan Pasar Nyadran ini menjadi pemantik kita untuk bagaimana kita mengingatkan dan kita memberi spot pada kaum milenial untuk bahwa di Imogiri ini ada potensi seperti ini. Di Imogiri ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Nah, mungkin ketika kita hanya berbicara tentang kegiatan ini secara biasa, mungkin ini tidak akan berkembang, tidak akan diketahui oleh orang banyak. Harapan kita dari teman-teman milenial itu membantu kami untuk bagaimana ke depan ini menjadi topik yang hangat di medsos. Artinya nanti monggo silahkan teman-teman warga Imogiri atau di luar Imogiri bisa datang pada tanggal 7 sampai 9 Maret tersebut untuk bagaimana memviralkan acara tersebut nanti akan menjadi bagian dari penyumbang acara tersebut untuk ke depan yang lebih baik. Mungkin seperti itu. Luar biasa sekali. Nah, untuk teman-teman milenial, kaum muda, anak muda yang masih memiliki semangat dengan kemajuan teknologi yang ada, maka bukan berarti kita
melupakan ya kebudayaan-kebudayaan yang ada. Jadi untuk teman-teman mungkin nanti di tanggal 7 Maret bisa ikut hadir memviralkan, memberi pesan hangat untuk acara Nyadran Agung yang akan datang ya Bapak ya. Oke, sebelumnya terima kasih Bapak karena sudah meluangkan waktunya hari ini untuk sharing bersama kita yang luar biasa, membangun dan memberi pengetahuan baru nih, terutama untuk saya seputar Nyadran Agung dan pasar Nyadran. Oke. Terima kasih Bapak, terutama Bapak menjadi Ketua Paguyuban Dukuh Imogiri. Oke, terima kasih Bapak dan terima kasih kepada seluruh penonton yang sudah hadir untuk mendengarkan nih tadi yang dijelaskan oleh Bapak, dan terima kasih sudah bergabung pada acara Sarasehan Jogja Istimewa TV. Saya Selvi Jayanti pamit undur diri. Sampai jumpa.